Halo sobat-sobat Saferian, saya Maria Anastasia Limur, salah satu siswi SMAS Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua materi yang berkaitan dengan puisi, drama, dan prosa. Nah, mungkin sudah banyak teman-teman yang mengetahui tentang ketiga materi ini. Apalagi ini adalah materi SMP juga. Tapi di video kali ini kakak akan jelaskan lebih rinci lagi kepada teman-teman semua tentang materi yang berkaitan dengan puisi, drama, dan prosa. Nah, mari kita simak videonya sama-sama. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang drama. Drama adalah sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan tujuan dipentaskan atau akting panggung untuk menggambarkan kehidupan manusia. Kemudian, adapun karakteristik dari drama itu sendiri. Yang pertama, berbentuk dialog antar tokoh, memiliki petunjuk laku atau kramagung untuk pemeran, kemudian dilengkapi dengan setting, latar, dan suasana panggung. Nah, bahasa yang digunakan pun menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian dia itu tidak terikat dengan aturan penulis bait atau rima. Nah, kemudian yang kedua adalah puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif, padat, dan estetis. Kemudian karakteristiknya itu berbeda jauh dengan drama. Dia itu terikat oleh irama, rima, baris, dan bait. Kemudian bahasa cenderung konotatif, artistik, dan menggunakan majas. Kemudian bentuknya juga singkat dan padat. Penekanan pada keindahan kata-kata itu sangat penting dalam sebuah puisi. Kemudian yang ketiga, prosa. Prosa adalah karya sastra yang dimana dia itu berbentuk narasi bebas yang tidak terikat oleh rima, irama, jumlah baris, dan dia itu biasanya berupa cerita fiksi maupun non-fiksi. Kemudian karakteristiknya itu bahasanya lugas, kemudian naratif, dan berbentuk sebuah paragraf. Dia itu memiliki unsur pembangun cerita yaitu alur, tokoh, latar, dan tema. Kemudian bentuk tulisannya juga bebas atau tidak terikat oleh aturan kaku. Kemudian makna umumnya denotatif atau cerita sebenarnya. Contoh dari prosa itu ada novel, ada cerpen, dan ada dongeng. Kemudian perbedaan utama antara puisi, prosa, dan drama itu terletak pada struktur dan penyampaiannya. Kalau puisi itu dia itu terikat oleh rima, terikat oleh rima atau bait dengan bahasa kiasan padat. Prosa berbentuk narasi bebas dalam paragraf, dan drama itu disusun melalui sebuah dialog untuk dipentaskan. Nah, kemudian puisi itu dia lebih menonjolkan estetika, sedangkan prosa lebih menonjolkan cerita, dan drama dia lebih menonjolkan aksi. Kemudian struktur drama itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada prolog atau pendahuluan. Kemudian yang kedua ada percakapan atau isi dialog, yang dimana percakapan atau isi. Kemudian yang ketiga epilog atau penutup. Unsur-unsur pembangun atau intrinsik meliputi tema, alur, tokoh, penokohan, latar, dialog, konflik, dan amanat. Kemudian pementasan sebuah drama itu berfokus pada tindakan dan dialog
untuk menghidupkan sebuah karakter di atas panggung. Kemudian, rincian struktur dan unsur pembangunan drama. Yang pertama, struktur teks drama, yaitu ada prolog atau adegan pembuka. Di dalamnya itu berisi pengantar cerita, sering berisi latar belakang atau juga gambaran umum yang disampaikan narator. Kemudian yang kedua ada dialog, yaitu percakapan, di mana di dalamnya berisi tentang inti drama, terdiri dari urutan yaitu orientasi, di mana pengenalan situasi dan tokoh, komplikasi itu munculnya konflik atau sebuah masalah, kemudian yang ketiga resolusi atau penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga epilog atau adegan penutup, di mana dia itu berisi bagian akhir yang berisi kesimpulan atau pesan moral dari sebuah drama. Kemudian yang ke B adalah unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema, di mana dia berisi gagasan pokok atau ide dasar dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa, sebab akibat atau eksposisi aksi meningkatkan, kemudian klimaks, aksi menurun. Yang ketiga kemudian resolusi, tokoh dan penokohan, yang dimana pemeran karakter termasuk protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian yang keempat adalah latar atau setting, yaitu di mana di dalamnya berisi tempat, waktu, dan suasana kejadian dalam drama. Kemudian yang kelima ada dialog, yaitu percakapan antar tokoh yang harus komunikatif. Kemudian yang keenam ada konflik, yaitu ketegangan atau pertentangan yang menjadi inti dari sebuah cerita. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah amanat, yang dimana pesan yang ingin disampaikan pengarang. Kemudian petunjuk teknis atau kramagung, yaitu panduan perilaku atau tindakan tokoh, biasanya dalam kurung atau dicetak miring. Kemudian yang ketiga unsur ekstrinsik drama, yang dimana unsur di luar naskah yang memengaruhi pembuatan drama, yaitu biografi pengarang, kondisi sosial budaya masyarakat, dan nilai-nilai seperti nilai agama, nilai politik, dan nilai budaya.